Halo semua. Oke baik, kami dari kelompok 2 mata kuliah ilmu penyakit tumbuhan Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi ilmu penyakit tumbuhan. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Sidiki Rajulun Fathia Alamin. Saya Omri Kali. Saya Bindi Susrau. Saya Romis Babu. Saya Diana Jeni Abel Burga. Oke, silakan disimak videonya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ilmu penyakit tumbuhan. Ilmu penyakit tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari kerusakan yang disebabkan oleh organisme yang tergolong ke dalam dunia tumbuhan seperti tumbuhan tingkat tinggi, parasit, ganggang, jamur, bakteri, mikroplasma, nematoda, dan virus. Kerusakan ini dapat terjadi baik di lapangan maupun setelah panen. Penyakit tumbuhan dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu yang pertama sudut biologi yang merupakan penyimpangan dari sifat normal yang menyebabkan tumbuhan atau bagian tumbuhan tidak dapat melakukan kegiatan fisiologis dengan baik. Yang kedua sudut ekonomi, yaitu ketidakmampuan tumbuhan untuk memberikan hasil yang baik kuantitas maupun kualitas. Suatu tanaman dikatakan sehat apabila mampu melakukan fungsi fisiologisnya secara optimal sesuai kemampuan genetisnya. Fungsi fisiologis itu meliputi pembelahan sel, absorpsi air dan hara dari dalam tanah, fotosintesis, serta metabolisme senyawa-senyawa sintesis. Suatu tanaman dikatakan sakit apabila salah satu atau beberapa fungsi fisiologisnya menjadi abnormal karena adanya gangguan patogen atau kondisi lingkungan tertentu. Yang pertama, melemahkan tanaman inang dengan cara menyerap nutrisi dari sel tanaman. Yang kedua, menyumbat transportasi makanan, hara, dan air. Yang ketiga, mematikan atau mengganggu metabolisme sel inang, yaitu dengan memanfaatkan sel inang untuk melakukan proses replikasi. Patogen atau penyebab penyakit ini dapat berupa organisme dan bukan organisme atau yang biasa disebut fisiopat. Patogen berupa organisme dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, parasit, yaitu organisme yang hidup dan memperoleh makanan dari organisme lain. Yang kedua, saprofit, yaitu organisme yang sumber makanannya berasal dari jaringan yang telah mati. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbedaan penyakit berdasarkan ekspresinya. Yang pertama, endemi, yaitu penyakit yang selalu timbul dari tahun ke tahun, penyebarannya agak merata dan kerugiannya kurang begitu berarti. Yang kedua, epidemi, yaitu penyakit yang timbul secara meluas dan berkala dan menimbulkan kerugian yang cukup berarti. Yang ketiga, sporadis, yaitu penyakit yang timbul tidak menentu dan tidak menimbulkan kerugian yang berarti. Yang pertama, tahan, yaitu apabila dalam keadaan biasa tanaman tersebut tidak diserang oleh patogen. Bentuk ekstrim dari ketahanan tersebut disebut kekebalan. Yang kedua, rentan, yaitu apabila dalam keadaan biasa tanaman tersebut dapat diserang oleh patogen, jadi merupakan lawan dari tahan. Yang ketiga, toleran, yaitu apabila dalam keadaan biasa dapat menyelesaikan diri dengan patogen yang berada dalam jaringan tubuhnya, sehingga tidak mempengaruhi kemampuan produksinya. Yang pertama, berdasarkan gejalanya. Ada beberapa penyakit tumbuhan yang dilihat dari gejala yang ditimbulkan, diantaranya penyakit busuk akar, kanker, bercak daun, hawar, karat, antraknosa, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan organ tanaman yang dipengaruhi. Berdasarkan organ tanaman yang dipengaruhi, penyakit tumbuhan dapat menyerang akar, batang, daun, dan buah. Kemudian yang ketiga, berdasarkan jenis tumbuhan yang dipengaruhi. Ada banyak penyakit tumbuhan berdasarkan jenis tumbuhan yang dipengaruhinya, diantaranya penyakit tanaman sayuran, penyakit tanaman perkebunan, penyakit tanaman palawija, penyakit tanaman hias, dan lain-lain. Keuntungan dari klasifikasi penyakit tumbuhan yaitu dapat dinyatakan penyebab penyakitnya, dapat dijelaskan kemungkinan perkembangan penyakitnya, dan dapat dijelaskan tindakan pengendalian yang mungkin dilakukan.
pertama, simptomatik, yaitu meneliti, melukis, dan membandingkan gejala penyakit tumbuhan. Yang kedua, diagnostik, yaitu mengenali dan menentukan suatu penyakit berdasarkan gejala-gejala yang terlihat. Yang ketiga, patologi, yaitu mempelajari peristiwa-peristiwa menyimpang yang terjadi dalam sel atau jaringan tumbuhan yang sakit. Yang keempat, etiologi, yaitu menentukan penyebab utama suatu penyakit. Yang kelima, ekologi, yaitu hubungan antara tumbuhan dan penyebab penyakit dengan pengaruh faktor luar lingkungan. Yang keenam, epidemiologi, yaitu perkembangan penyakit dalam populasi tumbuhan dan penyebab penyakit.